Kalau ada 200 santri yang masuk ke sini, berarti ada 400 juta sebulan. Nah pertanyaannya gimana? Kok bisa? Dari mana duitnya? Kalau orang bilang dari mana duitnya? Itu dari mana uangnya? Itu nggak bayar mereka. Betul, Ustaz. Ya. Yang pertama memang. Nah sekarang pertanyaan yang banyak juga teman-teman pingin tahu. Ini mereka kumpul lulusan SMA, ya, kemudian sederajat kuliah. Di sini berapa lama? Yang diajarkan apa? Terus nanti outputnya apa? Apa hafal Quran aja? Seperti banyak tempat-tempat lain, hafal 30 juz, mungkin hafal Quran, hafal Quran, atau apa bedanya? Dai-dai yang punya skill untuk siap langsung terjun ke masyarakat. Ya. Bahkan sekarang udah mulai, belum lulus, udah ngisi pengajian. Isi kajian di MT Majelis Taklim, di komunitas. Padahal belum lulus di masjid, ya, khotib Jumat, gitu kan, khotib hari raya besar. Sahabat, dukung pendidikan Dai Quran yuk dengan menjadi orang tua asuh. Pulang dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kita kesempatan untuk menoreh, ya, mengambil, menuai amal-amal soleh kita yang akan kita tanam, yang akan kita panen di akhirat berupa kesehatan, kenikmatan harta dan yang lainnya, termasuk iman dan Islam. Dan alhamdulillah pada hari ini, alhamdulillah saya ingin memperkenalkan seorang sosok yang jasanya luar biasa tetapi jarang diketahui oleh publik. Nampaknya harus saya perkenalkan agar menjadi doa banyak orang, menjadi support banyak orang di balik gedung yang kemudian megah, mewah dan santri-santri yang hebat. Tentu ada orang sosok hebat di balik itu semuanya. Dan hari ini saya ingin mengenalkan pada sahabat semuanya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan menjadi wasilah doa, ya, buat beliau. Beliau adalah Ustadz Syafaat Nuryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz. Teman-teman semuanya, ya. Jadi kalau ngelihat gedung Cinta Quran Center, ya, kemarin viral, ada wakaf miliaran di sini. Ada ratusan santri dari Aceh sampai Papua masuk tanpa biaya. Cinta Quran Center dikenal di mana-mana. Banyak orang masuk ke sini, kemudian beasiswa, ya, bangunannya megah, mewah, bahkan merubah persepsi pesantren itu kumuh, lusuh. Nah sekarang teman-teman pasti banyak yang nanya, Ustaz, apa yang membuat antum mau mengepalai, memegang amanah untuk mengurusi santri yang jumlahnya ratusan, bahkan nanti akan jadi ribuan. Ya tentu nggak mudah. Hidupnya, makannya, biayanya, bayangkan operasionalnya, nggak mudah. Yang diurusin kan bukan barang, ya, tapi ngurusin orang. Gimana, Ustaz? Kenapa antum mau, ya, diamanahi, ya, untuk ngurusin yang amanah sebesar ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya banyak belajar dari antum sebetulnya, awalannya. Antum memberikan inspirasi kepada saya khususnya bahwa cerdaslah dalam beramal. Kenapa? Karena belum tentu kita masuk surga karena sholat kita, karena puasa kita, karena zakat kita. Maka apapun kondisi yang itu bisa mengantarkan pahala, itu mesti dikejar semaksimal mungkin. Dan ini tempat yang luar biasa, Ustaz. Artinya gimana ceritanya kalau kita hitung, ya, setiap santri yang ada di sini itu diurusin, ya, mereka belajar, kemudian mereka menghafal Quran, kemudian mereka menyampaikan lagi Islam ke umat. Umat tercerahkan, ya, sehingga umat setelah tercerahkan ikut
seperti layaknya para santri. Mereka ikut belajar juga, mereka ikut berdakwah juga. Itu bayangkan seberapa besar pahalanya yang mereka dapatkan, dan itu juga ngalir kepada kami yang ada di sini. Jadi ini startnya. Kalau bukan karena surga yang emang ingin kami raih, tentunya nggak akan berani Ustaz, ya, mengemban amanah sebesar ini. Iya, Masya Allah ya. Jadi efek multipliernya itu ya. Jadi kalau misalnya kita hanya ngurusin sholat, dapat pahala sholat, gitulah kira-kira. Betul. Tapi kalau kita ngajarin orang sholat, dia kemudian sholat dan dia mengajarkan lagi sholat, kebayang berapa rakaat yang kita bisa dapatkan. Dan ini kan bukan 1-2 santri. Betul, Ustaz. Ratusan. Dan terus tiap tahun nambah, tiap tahun nambah. Cerdas. Ya, jadi beramal itu memang harus cerdas. Ya kan, kalau bisa dapat 1 kali, kemudian dapat berkali-kali, ngapain beramal cuma sekali? Betul. Karena hidup sempit, hidup singkat. Jadi alasan terkuatnya adalah pahala jariah ya. Tapi apa kendalanya ngurusin santri? Kan nggak mudah. Umur-umur ini loh, 18 sampai 21 itu, waduh, itu dan dari Indonesia seluruhnya, dari Aceh dari sampai Papua, kan nggak mudah. Ada yang bawa kultur dari daerahnya, ada yang bawa kebiasaan dari daerahnya, itu kan nggak mudah. Apa kendala yang? Ada yang bawa penyakit dari daerahnya. Nah, iya, penyakit fisik atau mental kan? Iya, betul. Dan memang Ustaz, ya kalau kita ngurusin alat mah tinggal nyeting, play, selesai. Ini kan manusia kan dengan watak berbeda-beda, dengan background berbeda-beda, dengan kebiasaan berbeda-beda. Itu memang sangat menguras tenaga, menguras pikiran, ya, menguras waktu bahkan. Tapi justru disinilah letak perjuangannya, Ustaz. Artinya kalau kita kembalikan ke awal tadi, Ustaz, ya, kita pengen dapat bayaran surga. Mungkin nggak sih, Ustaz, surga itu diraih dengan hal yang mudah? Kan nggak mungkin. Nah, maka semakin besar effortnya, maka insya Allah ya peluang menuju ke sana akan semakin besar. Betul. Nah, tentunya kita sebagai manusia kan juga sudah diberikan akal oleh Allah, ya, kita diberikan pemikiran. Itulah kemampuan manusia gimana mengatur. Nah, kembali, Ustaz, ya, sistem yang berperan, Ustaz. Makanya kami di sini dalam rangka buat menjaga santri yang sedemikian rupa, itu kalau cuman modal semangat, modal doa, nggak cukup, Ustaz. Makanya gedung yang megah ini juga include dengan sistem yang terbaik, supaya mereka tetap bisa terkawal dan artinya belajar berjalan dengan lancar, dan output yang kita harapkan juga insya Allah akan bisa tercapai. Masya Allah, teman-teman bayangin ya, ngurusin ratusan santri, beasiswa, gratis loh. Nah pertanyaannya, saya ngitung, banyak teman-teman yang ngitung ya, andai 1 santri itu 2 juta biayanya ya, itu standar kan, 2 juta tuh ya makan, belajar, biaya gaji guru segala macam, 2 juta tuh sebulan. Kalau ada 200 santri yang masuk ke sini, berarti ada 400 juta. Sebulan. Nah pertanyaannya gimana? Kok bisa? Dari mana duitnya? Kalau orang bilang, dari mana duitnya? Itu dari mana uangnya? Itu nggak bayar mereka. Betul, Ustaz. Ya. Yang pertama memang kenapa kita menggratiskan? Karena tentunya di luar sana banyak yang punya kemampuan, tapi kadang-kadang terkendala masalah biaya. Artinya nggak fair dong, Ustaz. Ya, mereka punya kemampuan yang bagus, ya, mereka bisa menjadi seorang sosok di masa depan yang berkualitas, tapi nggak bisa nyampe hanya gara-gara masalah biaya. Nanti kita pertanggungjawabannya seperti apa? Nah, maka akhirnya insya Allah ya, insya Allah ini full beasiswa itu semata-mata karena Allah, Ustaz. Nah, maka karena sudah niatnya karena Allah, yang pertama saja, karena kita yakin kepada Allah, maka Allah yang akan membantu semuanya. Ya, nggak tahu dari mana sih ya, tapi itu kan wasilah keyakinan. Nah, tapi kan manusia juga perlu berikhtiar. Nah, maka alhamdulillah ini adalah sebuah proyek besar, karena bangunan ini beserta semua sistem yang ada, itu datang dari umat, Ustaz. Umat menitipkan harta wakafnya untuk ditunaikan di jalan Allah. Jadi gedung seperti ini. Jadi gedung. Nah, kemudian umat pula yang datang ke sini ya untuk menunaikan kelebihan rezeki yang mereka miliki. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang ya mohon maaf mungkin belum punya anak. Ya. Tapi mereka bisa merasakan punya anak dengan mereka membiayai membiayai para santri di sini. Jadi orang tua asuh, sehingga yang awalnya ngerasa sendirian sepi nggak punya anak, jadi ngerasa anak saya banyak kok. Kenapa? Itu para santri. Ya, mereka membiayai kebutuhan para santri di sini. Alhamdulillah. Artinya
dari situ ya kami bisa menjalankan operasional. Tapi ngelepas dari itu juga kami juga tidak mau fokusnya hanya meminta-minta lah kasarnya. Ya kan, meskipun sebetulnya kami tidak meminta, tapi kami membuka amal soleh. Ya, kami membuka amal soleh sehingga orang yuk lomba-lomba beramal soleh yuk. Di mana? Tempatnya kami sediakan gitu kan. Nah tapi kan namanya manusia tetap kita nggak boleh full bergantung kepada manusia. Nah, artinya kami juga menyiapkan rencana berikutnya dalam bentuk wakaf produktif. Ini adalah unit bisnis yang dikembangkan dalam rangka untuk mensupport operasional. Jadi semua keuntungan dari bisnis itu dialokasikan buat mensupport operasional. Alhamdulillah ya, berjalan dengan baik dan sampai saat ini pun santri nggak ada yang kekurangan makan, Ustaz. Alhamdulillah. Bahkan gemuk-gemuk, Ustaz. Satu di sini sehat-sehat, Masya Allah. Masuknya segini, keluarnya segini-segini. Ya. Jadi alhamdulillah teman-teman semuanya. Cuma kan tadi ya beasiswa, alhamdulillah berarti konsepnya orang tua asuh. Betul, gitu kan. Dari orang tua asuh, mereka dari dana umat untuk membesarkan mutiara umat dan kelak akan lahir tokoh-tokoh umat yang akan bermanfaat lagi buat umat. Jadi sebenarnya circle-nya dari umat oleh umat untuk umat gitu ya. Nah sekarang pertanyaan yang banyak juga teman-teman pingin tahu, ini mereka kumpul lulusan SMA ya, kemudian sederajat kuliah. Di sini berapa lama, yang diajarkan apa, terus nanti outputnya apa? Apa hafal Quran aja, seperti banyak tempat-tempat lain hafal 30 juz, mungkin hafal Quran, hafal Quran, atau apa bedanya? Ya, memang kami berusaha untuk bagaimana supaya punya warna sendiri, Ustaz. Ya. Artinya kalau sekolah-sekolah tahfiz sudah banyak insya Allah, ya, biarkan mereka jalan dengan program tersebut. Kami ingin mencoba mengambil ceruk pasar yang lain, bahwa cinta Quran secara foundation ya, sebetulnya sudah berjalan sejak lama dan mereka mulai dari membebaskan buta aksara Quran. Sampai sekarang alhamdulillah terus berjalan dengan baik dan makin banyak yang dibebaskan buta aksara Qurannya. Nah dari sanalah sebetulnya cikal bakal kita mendapatkan sebuah ide bahwa di luar sana itu krisis dai. Ya, jadi dai itu ngumpulnya di Jawa, Jakarta, Jabodetabek lah, ya Jawa Barat, gitu kan, kota-kota besar. Nah di luar sana di pelosok, ya di ujung-ujung Indonesia yang mereka juga saudara kita satu akidah miris, ya, minim banget, kurang banget sentuhan spiritualnya dari sisi keislaman. Maka ini yang jadi motivasi. Sepertinya kita mesti bermain di pasar itu deh. Ya kan? Biarkan yang tahfiz Quran jalan dengan itu. Biarkan yang mungkin fokusnya ke tahsin Quran jalan dengan itu. Nah, kami lebih ingin bagaimana bisa mencetak sosok dai-dai yang handal, yang mereka bisa kita sebarkan ke semua pelosok Indonesia dan mereka bisa mengatakan hidayah Quran. Sehingga dengan demikian ya semua saudara kita di luar sana itu tersentuh dengan Al-Quran. Jadi kami di sini adalah lembaga yang fokusnya itu mencetak dai Quran yang mereka punya kemampuan keislaman yang mumpuni. Karena di sini kan diajarkan ilmu-ilmu syar'i, ya, ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu syar'i, tafsir bahasa Quran, Arab, Quran, bahasa Arab, tafsir, bahasa ibu kita kan bahasa Arab, bahasa Arab. Nah, kemudian juga ditambah dengan ini yang unik ya, yang mungkin beda dengan tempat-tempat yang lain. Mereka dibekali dengan skill public speaking, leadership, dan entrepreneurship. Sehingga dai ini, ya, mereka begitu lulus, mereka akan di sini dibimbing, dibina selama 2 tahun, KBM, 2 tahun itu internal belajar di dalam kampus, kemudian 1 tahun itu belajar di luar kampus dalam bentuk program pengabdian kepada masyarakat. Mereka akan masuk ke perusahaan-perusahaan besar, ya, mereka akan masuk ke pesantren-pesantren, untuk mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan di dalam proses belajar selama 2 tahun di sini. Nah, 1 tahun mereka akan belajar di luar, itu dalam rangka untuk menguji, memoles kemampuan public speaking-nya, kemampuan leadership-nya, kemampuan entrepreneurship-nya. Maka insya Allah 3 tahun itu udah siap pakai, Ustaz. Memang saat ini Cinta Quran Center itu non gelar. Nah, tapi
kami dalam rangka untuk lebih saat ini ya, fokusnya lebih kepada menciptakan, lebih kepada menghasilkan dai-dai yang punya skill untuk siap langsung terjun ke masyarakat. Ya. Karena kebutuhan sekarang urgennya itu. Ya. Ada titel juga kadang-kadang nggak bisa apa-apa. Nah ya. itu, jadi urgennya adalah bagaimana supaya mereka bisa langsung terjun ke masyarakat. Ya, bahkan sekarang udah mulai, belum lulus, udah ngisi pengajian. Ngisi kajian di MT Majelis Taklim, di komunitas. Padahal belum lulus di masjid, ya, khotib Jumat, gitu kan, khotib hari raya besar, Idul Fitri, Idul Adha. Bahkan saya lihat di sosial media udah pada ngonten semua tuh, udah buat video-video dakwah. Betul. Ya, keren. Nah ini yang memang kami siapkan lebih kepada dai yang mereka akan siap terjun ke masyarakat. Sehingga insya Allah ya, kalaupun nanti memang mereka mau melanjutkan kuliah ke tempat yang lebih tinggi jenjangnya, itu dipersilahkan. Ya. Dan bahkan mereka sudah punya keuntungan. Ya. Mereka masuk ke lembaga perkuliahan, tapi udah punya modal. Ilmu syar'inya sudah ada, bahasa Arabnya sudah ada, ya, kemampuan retorikanya sudah ada, kemampuan menulisnya sudah ada. Yang tidak diajarkan di kampus-kampus biasa. Betul. Jadi ibaratnya di sini adalah kombinasi antara teori dengan praktek, gitu kan. Dan bahkan di sini ada praktikumnya, jadi ada praktikum dakwahnya, ada praktikum bahasa Arabnya, sehingga nggak cuman di kelas ya baca kitab, ngafalin kitab, tidak, ada praktikumnya. Itu dinilai semua, sehingga mereka betul-betul mengaplikasikan antara teori dengan praktek itu seimbang. Jadi masya Allah, kami berharap nanti mereka akan pulang ke daerah masing-masing ya untuk mengembangkan dakwah di daerahnya masing-masing. Karena ini harapan kami ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu wasilah untuk Indonesia cinta Quran. Indonesia dekat kepada Quran, Indonesia menyelesaikan semua permasalahannya kembali kepada Quran lewat wasilah tangan-tangan mereka. Keren ini, keren. Jadi hal yang berbeda ya. Jadi kita semuanya kan sama-sama menyumbang peradaban ya. Ada yang nyumbang batu bata, ada yang nyumbang pasir, semen, jadi besi. Tegaklah peradaban Islam. Nah, jadi nggak sama. Kalau batu bata semua batu bata kan repot ya, bangunannya batu bata. Gitu ya. Iya. Tapi kalau kayu semua nanti kalau kebakar gimana? Nah, cinta Quran punya warna lain, punya peran lain. Dia mencetak dai. Makanya dibilang kampusnya para dai ya. Betul, dan masya Allah luar biasa ya. Dan kerennya lagi, jadi Direktur Cinta Quran Center ini juga dakwah. Beliau ngisi kajian perkantoran, ngisi kajian muslimah, kajian-kajian muamalah. Jadi apa ya? Banyak rektor ya, atau banyak dosen atau banyak dekan, tapi kemudian mereka tidak mengajarkan apa yang mereka sampaikan, tapi mereka nggak lakukan itu. Jadi keren banget ya, bisa menyumbang peradaban dalam bentuk mencetak dai. Jadi kampusnya para dai. Jadi itu positioningnya ya. Kampusnya para dai. Kampusnya para dai, mencetak dai, memiliki entrepreneur, leadership, dan public speaking. Ini keren banget. Ini jadi nanti siap pakai, siap guna. Ya. Karena ke depan kan zaman sudah berubah. Betul, Ustaz. Ya, orang kan dulu melihat apa itu dokter Andes, haji, insinyur. Sekarang kan zaman sudah berubah ya. Kadang-kadang titel itu juga orang udah nggak ngelihat ya. Di luar negeri nggak pakai gitu-gitu. Lebih kepada keahlian, skillnya ya. Jadi masya Allah luar biasa. Ustaz, ini sekarang berarti sedang ada penerimaan santri dan terus ya setiap tahun begitu. Setiap tahun kami terima. Setiap tahun baru. Ya, masya Allah. Dan penerimaan santri ini bukan hanya gratis, tapi seleksinya ketat. Ya. Betul, Ustaz. Ini dari Aceh sampai Papua, berarti kalau ada seluruh Indonesia, ada di sini semua? Ada. Jadi Aceh ada, Papua juga ada. Dari Aceh ada, dari Papua ada. Semua ada di sini semua. Wah, jadi kalau mau lihat Indonesia nggak usah ke Taman Mini, sekarang bisa ke Cinta Quran Center. Di sini semua. Mau ketemu anak Kalimantan ada, mau ketemu anak Jawa ada, insya Allah. Jadi ini kayak ini ya, saya gambarkan kayak mesin. Ya. Jadi masuk, diproses, keluar. Keren banget ini. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi ini satu hal yang sangat-sangat kita banggakan ya, alhamdulillah. Ustadz Syafaat memimpin Cinta Quran Center, bukan hanya bangunan fisik yang indah, kurikulum yang bagus, tapi juga visi ke depan. Karena insya Allah Cinta Quran Center akan buka juga, akan hadir juga di Yogyakarta. Alhamdulillah kita sudah dapat lahannya, di Bandung, Jawa Barat, ya. Di Kalimantan, kita sudah ada di Kalimantan Timur, dan yang lainnya. Doakan dalam waktu dekat, ya, Cinta Quran Center, office towernya selesai, maka kemudian seluruh Indonesia Cinta Quran Center juga selesai dibangun dengan
kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Safar, terima kasih banget. Sama-sama. Alhamdulillah, meskipun singkat tapi kita sudah tahu dan kenal siapa orang di balik, ya. Ini dibuka nih ya, behind the scene-nya ya. Jadi man behind the gun ya. Jadi siapa di balik ini semuanya? Beliau ya, beserta tim jajaran di bawahnya. Semoga Allah muliakan, semoga Allah mudahkan tugas-tugasnya untuk menjaga dan mencetak dai-dai Quran, menghantar hidayah ke seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan teman-teman semuanya senantiasa sehat dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan Cinta Quran Center ya Ustaz ya bisa diberikan kesabaran untuk mengelola ini semuanya, karena yakin tidak mudah ya. Dan teman-teman semuanya bisa datang langsung ke Cinta Quran Center di Bintaro untuk melihat bagaimana hasil wakaf dari teman-teman semuanya. Kita cukupkan dengan bersama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan untuk kita, dan para santri insya Allah akan menjadi ulama-ulama besar kelas dunia yang akan mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Teman-teman semuanya, terima kasih. Dan mohon maaf lahir dan batin, sudah saya kenalkan semua di balik ini sehingga teman-teman semuanya bisa mengakses dengan mudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Insyaallah. 12 tahun perjalanan kami menginspirasi Indonesia. Tidak mudah. Banyak tantangan yang harus kami hadapi. Untuk menghadirkan kreativitas terbaik, ratusan tokoh menginspirasi kebaikan untuk perubahan, hingga meraih penghargaan dunia. Di tahun ini, kami persembahkan untuk Anda the biggest spiritual training, menghadirkan tokoh terbaik, dikemas dalam bentuk training interaktif, dipadukan dengan teknologi multimedia untuk membantu Anda menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan makna hidup. Dapatkan semuanya di Amazing Muharram 12, Ahad 20 Agustus 2023 di Hotel The Ritz-Carlton Pacific Place menuju Infinity Life.